Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Create Up dan kembali juga bersama rekan saya Wiki Adrian. Betul sekali, kali ini kami akan membahas mengenai ubah limbah kopi jadi produk fashion. Adalah startup sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Arka Irvani, beliau adalah co-founder dari Bell Living Lab. Halo, apa kabar Mas Arka? Halo, halo, apa kabar semua? Baik, terima kasih sudah bergabung Sehat-sehat. bersama kami ya Mas Arka ya. Mas Arka, kalau Iya. ngelihat industri fashion sekarang, apalagi market fast fashion lah ya, sejauh ini ada concern soal limbah industri nggak? Apalagi yang nggak sustainable gitu. Iya, iya. Jadi mungkin sedikit intro juga ya tentang Bell. Jadi Bell di sini kita memang fokusnya di pengubahan bahan-bahan organik menjadi material alternatif yang bisa kita pakai di fashion industry gitu. Kenapa sih kita masuk ke sini gitu ya? Karena memang sekarang ini peningkatan dari penggunaan fast fashion itu semakin meningkat gitu, dan setiap dengan produk-produk yang dihasilkan memang menghasilkan banyak sekali limbah-limbah gitu. Kayak sekarang itu sekitar 90 juta ton setiap kilo ya setiap tahunnya, dan itu semua itu dalam bentuk bahan-bahan yang tidak bisa terdegradasi gitu. Kayak setiap penggunaan juga mereka menghasilkan mikroplastik yang pada akhirnya tidak bisa kita konsumsi juga gitu. Dan pada buruknya lagi, mikroplastik itu karena memang kita pakai barangnya setiap hari, jadinya juga ada beberapa yang pada akhirnya terkonsumsi juga gitu sama kita. Jadi memang fast fashion dan juga limbah-limbah yang dihasilkannya itu lumayan berbahaya lah gitu. Kalau kita lihat emang diperlukan sebuah solusi yang bisa menjawab hal itulah gitu, Mas. Oke, berarti ini berawal dari rasa aware dari Mas Arka sendiri dan juga tim soal fashion yang lebih berkelanjutan. Biasanya kan kita tuh minum kopi doang ya Wiki ya, Ya. tapi tuh nggak tahu kalau kopi tuh bisa dibuat alat bahan-bahan fashion seperti tas. Itu idenya dari mana Mas Arka? Kebetulan memang dulu kita kan researcher ya basisnya, jadi kita memang mencoba mencari material-material yang kira-kira bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Kebetulan dulu emang goals kita mengganti dari si kulit sintetis gitu kan, ke industri fashion itu ada banyak gitu, dan kita di sini mencoba men-tackle-nya satu-satu. Kita coba pertama itu dari kulit sintetis gitu. Biasanya mereka full kan menggunakan PU gitu. Nah, itu pengen kita coba replace dengan material lain yang kira-kira bisa jauh lebih baik gitu. Dan dalam riset kita menemukan ada sebuah bakteri nih gitu. Kita pakai sebuah proses fermentasi buat kita mencoba mengubah kulit-kulit kopi yang gak kepake menjadi lembaran kulit nih. Kayak di background saya itu dibuat dari materialnya gitu. Jadi kita coba mengkolek, apalagi Indonesia kita produsen kopi terbesar ketiga ya sekarang. Kita produksi sekitar 800.000 ton gitu, itu biji kopi. Dan itu setiap bijinya itu menghasilkan kulit kopi yang pada akhirnya nggak bisa dipakai sama sekali nih sama para petani gitu. Jadi sama kita, oh ini kita bisa men-solve dua hal nih. Kita bisa mencoba meng-create alternatif dari kulit-kulit plastik, sambil kita mencoba memberikan solusi pada limbah-limbah organik yang ada di petani-petani kita gitu sih, Mbak. Oke, Mas. and produknya adalah ini dapat menghasilkan produk sustainable fashion yang secara bahan baku memang ramah lingkungan begitu ya, dapat mengurangi penggunaan berbagai macam produk-produk fashion yang menggunakan plastik lah, dan ujungnya tidak sustainable. Tapi dalam prosesnya cukup penasaran nih Mas, gimana sih prosesnya? Apakah kemudian dalam prosesnya juga ini menggunakan sebuah proses yang sustainable juga, bahan-bahan kimia yang digunakan dan lain sebagainya, supaya ini kemudian dapat menambah value sustainability di produknya gitu? Iya, nah ini mungkin membahas sedikit tentang ke fast fashion tadi ya gitu. Jadi kalau sekarang itu kan lumayan banyak dengan fenomena greenwashing gitu ya. Jadi mereka mulai menggunakan kayak, oh kita ramah lingkungan gitu, kita menggunakan bahan-bahan yang baik gitu. Padahal setelah dilihat ternyata dari prosesnya, dari barang-barangnya itu mungkin hanya berapa persen yang benar-benar ramah lingkungan gitu. Nah cuman kalau di Bell kita mencoba fully adopt si sustainability-nya gitu. Dari proses produksinya kita pakai bahan-bahan chemicals-nya nggak ada gitu, kita nggak ada chemicals di sana. Jadi fully kita pakai bahan-bahan organik. Pewarnaannya juga kita di Indonesia ya banyak batik, kita coba pakai pewarna-pewarna batik. Ini warna hitam juga kita pakai pewarna batik di sini. Kita coba explore opsi-opsi yang memang tidak chemical lah gitu untuk barang-barangnya. Dan itu ada banyak banget gitu. Kenapa buat kita bagus ya, Indonesia dengan begitu banyak keragaman material yang kita punya,
saya kira sih bisa jadi salah satu leading dalam produksi biomaterials ke depannya gitu sih. Oke, menarik. Berarti memang holistik ya, value dari sustainability-nya diadopt dari prosesnya, dari awal sampai dengan end produknya begitu ya. Oke, menarik, Ya. menarik. Pertanyaan berikutnya adalah berapa persen sih limbah kopi tadi kulitnya begitu ya yang digunakan untuk membuat sebuah barang fashion, misalnya tas nih yang ada di background dari Mas Arka saat ini. Dan yang paling penting biasanya buat konsumen itu apalagi wanita adalah kualitasnya itu seperti apa? Ya, ya. Kita kalau ditanya berapa persen, mungkin hampir dibilang 100% ya. Oh Jadi ya? prosesnya, ya karena ini tuh kita bukan mengpress atau kawan-kawan gitu ya, tapi kita memberikan si kulit kopi ini untuk dimakan oleh bakterinya. Jadi sama mereka dimakan, terus nanti mereka membuat lembaran gitu. Dan itu semua makanannya adalah dari si kulit kopinya gitu. Jadi benar-benar kita coba bikin ya yang apa yang kita ceritakan memang benar apa yang kita lakukan gitu. Full ini Kualitasnya dari bagaimana? kulit kopi. Nah kalau dari kualitas kita pakai udah punya standarnya juga. Kita pakai ada SNI udah dapat. Kemudian juga dari kita klaim sebagai vegan kan. Jadi kita punya sertifikasi dari PETA Vegan Leather. Kemudian untuk free plastiknya kita juga ada dari USDA. Jadi kita bisa klaim kalau 100% free plastik kayak gitu. Dan Jadi- dia memang dari SNI-nya udah kuat. Tapi tahan nggak kalau misalnya untuk sesuatu yang seperti Bawa barang penggunaan tas banyak pada gitu misalnya. normalnya gitu? Ya, ya. Ya, kita karena tadi udah pass the standard untuk strength-nya udah sama kuatnya, bahkan lebih kuat ya. Lebih kuat Baik, dari baik. kekuatan kulit biasa. Dan memang kita udah makainya juga di banyak hal, Mbak. Mulai dari kursi sampai tas. Jadi memang dia udah kuat secara Sepatu juga penggunaan. kayaknya ya? Iya, sepatu juga ada. Oke, ini menarik. Berarti kalau dilihat dari bahan-bahan utamanya sebenarnya adalah tadi ya, limbah kopi sendiri, kemudian juga bakteri dan juga pewarna alami gitu ya, atau ada bahan lain nggak? Mostly itu sih. Jadi memang Oke. kita pakai fermentasi buatnya. Siap. Tanggapannya sendiri seperti apa dari market, kemudian juga awareness-nya, apakah kemudian masyarakat sekarang sudah ke level itu memperdulikan prinsip keberlanjutan dalam produk fashion? Kita akan bahas usai jeda berikut ini ya, dan tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, kita masih berbincang bersama dengan Mas Arka Irvani, co-founder Bell Living Lab yang membuat tas, sepatu, bahkan kursi itu ya kulitnya itu dari limbah kopi. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan bagaimana sebetulnya prosesnya dan lain sebagainya. Saya pengen tahu kalau dari sisi marketnya sendiri sudah seberapa aware sih masyarakat untuk kemudian menggunakan bahan-bahan fashion yang sustainable, dan sejauh ini sambutan market pada saat kemudian dipasarkan itu gimana tuh Mas Arka? Kalau sekarang kita lihat emang semakin meningkat sih. Kita kan memang startnya dari 2020 ya, mulai memasarkannya gitu. Emang terus meningkat sampai sekarang gitu. Dan kita udah melihat emang orang-orang sudah mulai banyak ya kan menunjukkan kepedulian salah satunya dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Dan itu kita udah melihat makin banyak dilakukan. Dan juga emang mungkin yang menariknya material kayak gini marketnya ternyata lumayan luas gitu ya, bukan cuma di Indonesia tapi mungkin dari luar juga mereka mulai tertarik. Mostly memang kalau Bell itu hampir setengahnya kayaknya ya kita mencoba barangnya itu dijual keluar sih kayak gitu. Oh ini sekarang. malah target marketnya 50%-nya itu untuk ekspor ya? Ya hampir setengahnya lah. Oke, baik, menarik. Nah, kalau ngomongin soal harga nih perbandingannya ya, kalau untuk produk serupa lah katakanlah untuk sepatu gitu dibandingkan yang leather asli dengan leather yang dibikin sama Mas, ini perbedaannya berapa persen tuh Mas? Mungkin kalau dari barang, dari material mungkin ya, kalau misalkan dibandingkan sama kulit kita sedikit lebih mahal. Cuman yang perlu dilihat kalau misalkan kita membandingkan diri dengan solusi lain ya, misalnya di luar juga mulai ada sustainable leather yang mungkin tidak dari kulit kopi gitu, tapi pricingnya kita coba jauh lebih affordable gitu, karena goalsnya Bell itu kan kita udah melihat di luar udah banyak nih ada material-material ramah lingkungan, cuman tidak inklusif gitu. Maksudnya tidak inklusif tuh materialnya cenderung nggak bisa kita pakai gitu, tidak affordable, nggak bisa kita beli dan segala macamnya gitu. Dan Bell di sini mencoba bikinnya tadi kita bikin sustainable material tapi lingkupnya inklusif, jadi semua Oke. orang bisa pakai, jadi kita pasang di Mas affordable Arka, harganya. begini aja deh. eh,
background tas yang ada di belakang Anda ini harganya berapa? Itu di 1,2. 1,2 juta. Oke. Oke, karena ini memang bahannya ini ya, Dari leather yang organik dan sebetulnya juga ini sustainable dan kalau dilihat dari kualitas sendiri juga bahkan tadi disampaikan lebih kuat ya Mas Arka ya. Ya, betul. Oke, sekedar informasi berarti ini baru kita aja yang kemudian punya ya produk sustainable leather gitu, organic leather yang kopi. terbuat dari kopi, di negara lain belum punya. Ya, kita yang satu-satunya sih untuk sekarang. Oke, dari kulit sudah kopi. dipatenkan atau ya jangan sampai kan nanti dicontek atau Iya, iya. Sudah. Kita sudah punya paten nasional dan internasional sih. wah luar biasa. Berarti sudah profit juga kah Mas Arka atau target profitnya seperti apa? Untuk kalau sekarang kita udah bisa bilang break even lah gitu. Jadi Oke. memang kita lagi skalasi besar-besaran sih sekarang. Kita coba naikin materialnya. Harapannya sih bisa lebih banyak lagi yang memakainya di tahun depan. Oke, satu lagi, nama merek produknya, merek jualnya apa? Bell Living lah dari kita. Oke, tetap berarti Living Lab sama ya. ya dengan produsen si bahannya sendiri begitu ya, si produk fashionnya. Oke, Mas Arka terima kasih ya sudah join sama Create Up kali ini. Sukses untuk Anda dan juga teman-teman. Semoga memang semakin banyak lagi produk-produk yang dibuat berdasarkan bahan yang Anda buat begitu ya dan semakin mengglobal produknya. Thank you, sukses sampai jumpa. Siap. Itu dia pemirsa tadi ya perbincangan yang sangat menarik. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dari Living Lab ya. Dan pemirsa sebelum kami akhiri kami update posisi indeks harga saham gabungan pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. IHSG naik tipis 0,04%, 7.124. Oke, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada MMN, Adaro, KF, IRA, BBYB, Medco, CMN, TSGER, dan juga Prim. Ya, KF dan IRA emiten kesehatan kembali melesat signifikan Apakah ini di yang bawah atas juga ada KLBF ya? di atas 16% ya. Oke. Kemudian ada BRPT, Film, Era, Antam, GIAA jadi top losers pemirsa seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Dan pemirsa informasi mengenai update indeks harga saham gabungan dan pergerakan sejumlah saham dari pasar modal ini menjadi penutup kita dalam Power Breakfast kali ini karena sudah 90 menit kami menemani Anda. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sombodatu, sampai Sampai jumpa. jumpa.